Halo, nama saya Devina Rahmawati. Di sini saya akan membahas karakteristik gelombang bunyi. Karakteristik gelombang bunyi. Bunyi memiliki karakteristik yaitu 1. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. 2. Hanya merambat melalui medium padat, cair, dan gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Ketiga, cepat rambat dipengaruhi oleh kerapatan media perambatannya. Bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, yaitu medium padat. Keempat, bunyi dapat memantulkan gelombangnya mengenai suatu benda. Menurut Adib MS dan kawan-kawan dalam buku Best Score 100 Bank Soal IPA SMP atau MTS, karakteristik gelombang bunyi dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yakni sebagai berikut. 1. Nada, desah, dan dentum. Nada, bunyi frekuensinya teratur. Desah, bunyi frekuensinya tidak teratur. Dentum, bunyi yang sangat keras seperti bunyi bom. Kedua, kekuatan bunyi. Kekuatan sumber bunyi dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut ini, yaitu amplitudo, jarak sumber bunyi dari pendengar, dan jenis medium. Ketiga, timbre atau warna bunyi. Keunikan setiap bunyi dengan bunyi lainnya, meskipun mempunyai frekuensi yang sama, disebut dengan timbre atau warna bunyi. Contohnya, alat musik organ dan gitar ketika dimainkan pada frekuensi yang sama, masih dapat dibedakan suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Agustin, kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cepat rambat bunyi. Pengertian cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi adalah sebagai hasil bagi antara jarak sumber bunyi ke pendengar dan selang waktu yang dibutuhkan bunyi untuk merambat sampai ke pendengar. Cepat rambat bunyi tidak bergantung pada tekanan udara. Jadi, jika terjadi perubahan tekanan udara, cepat rambat bunyi tidak berubah. Cepat rambat bunyi bergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu udara, semakin besar cepat rambatan bunyi. Di daerah pegunungan, cepat rambat bunyi lebih lambat daripada cepat rambat bunyi di kawasan pantai. Klasifikasi cepat rambat bunyi. Berikut ini terdapat beberapa klasifikasi cepat rambat bunyi. Yang pertama yaitu cepat rambat bunyi zat gas. Di udara, cepat rambat bunyi bergantung pada jenis partikel yang membentuk udara tersebut. 2. Cepat rambat bunyi zat padat. Cepat rambat bunyi zat padat ditentukan oleh modulus Young dan massa jenis zat tersebut. 3. Cepat rambat bunyi zat cair. Di dalam zat cair, cepat rambat bunyi ditentukan oleh modulus bulk dan kerapatan massa jenis cairan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Berikut ini terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi. Yang pertama yaitu kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Semakin rapat susunan partikel medium, maka semakin cepat bunyi merambat, sehingga bunyi merambat paling cepat pada zat padat. 2. Suhu mediumnya. Di mana semakin panas suhu medium yang dilalui, maka semakin cepat bunyi merambat. Rumus cepat rambat bunyi. Rumus cepat rambat bunyi adalah cepat rambat gelombang bunyi sama dengan jarak tempuh gelombang bunyi dibagi waktu yang ditempuh. Pada pembahasan gelombang, waktu yang diperlukan untuk satu gelombang adalah periode. Waktu yang ditempuh sama dengan periode, sedangkan jarak tempuh gelombang adalah jarak tempuh gelombang bunyi sama dengan panjang gelombang bunyi. Maka, cepat rambat gelombang bunyi sama dengan panjang gelombang bunyi dibagi periode. Karena F sama dengan 1 per periode, maka cepat rambat gelombang bunyi sama dengan panjang gelombang bunyi dikali frekuensi. Selain dengan rumus tersebut, untuk mengukur laju bunyi di udara dapat dilakukan dengan teknik resonansi. Faktor cepat rambat bunyi. Kuat lemah bunyi dan intensitas ditentukan oleh 4 faktor, yaitu amplitudo, ialah simpanan getaran dari titik yang seimbang. Jarak antara sumber bunyi dan juga pendengar. Resonansi ialah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda jika benda lain digetarkan. Bidang pemantul ataupun reflektor. Untuk pemantulan bunyi, cara pengukurannya menggunakan kedalaman kolam, danau, dan juga laut. Contoh soalnya yaitu ledakan sebuah bom terdengar 2 second, setelah itu terlihat kepulan asap. Berapakah laju rambat bunyi di udara pada saat itu bila jarak antar petasan dengan pengaman 4,2 km? Laju rambat cahaya yang ada di udara diabaikan. Diketahui, waktu yang ditempuhnya adalah 2 second, dan jarak tempuh gelombang bunyinya adalah 4,2 km. Yang ditanyanya adalah cepat rambat gelombang bunyi. Jawab,
Cepat rambat gelombang bunyi sama dengan jarak tempuh gelombang bunyi dibagi waktu yang ditempuh. Jarak tempuh gelombang bunyinya adalah 4,2 km. 4,2 km bila diubah menjadi meter berarti 4.200 meter. Dibagi dengan waktu yang ditempuh. Waktu yang ditempuhnya adalah 2 second. Maka 4.200 meter dibagi 2 second sama dengan 1.200 meter per second. Jadi, laju rambat bunyi udara adalah 1.200 meter per second. Halo, nama saya Sofi Nurdiana. Di sini saya akan membahas efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler ditemukan oleh ilmuwan fisika asal Austria yang bernama Christian Johann Doppler pada tahun 1942. Efek Doppler merupakan gelombang bunyi yang timbul ketika terjadi gerak relatif antara pendengar dan sumber bunyi. Efek ini terjadi apabila salah satu antara penerima atau pemancar bergerak, serta saat keduanya bergerak. Misalnya, ketika sebuah ambulans yang membunyikan sirenenya bergerak mendekati seseorang yang sedang berdiri di bahu jalan, maka bunyi yang akan terdengar semakin tinggi. Lalu ketika ambulans tersebut bergerak menjauh, maka bunyi sirene yang terdengar akan semakin mengecil. Lalu bagaimana rumus efek Doppler? Rumusnya itu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Lalu apa yang dimaksud dari tanda rumus efek Doppler tersebut? Vs bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, sedangkan Vs bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Dan juga Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi, sedangkan Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Berikut ilustrasinya. Ini adalah contoh soal efek Doppler. Sumber bunyi memancarkan bunyi dengan frekuensi 500 Hz, saling mendekat dengan pendengar. Kecepatan sumber bunyi 40 meter per second dan kecepatan pendengar 50 meter per second. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 340 meter per second, frekuensi bunyi yang didengar oleh pendengar adalah, yang perlu kita ketahui di sini ada Fs itu 500 Hz dan Vs itu ada 40 meter per second. Dia sumber bunyi mendekati pendengar minus Vp itu ada 50 meter per second, yang berarti pendengar mendekati sumber bunyi, yang berarti plus. Dan V-nya sama dengan 340 meter per second. Yang ditanya adalah Fp. Jawab, Fp sama dengan V tambah Vp per V dikurang Vs dikali Fs, yang berarti 390 per 340 dikurang 40 dikali 500. 390 ini didapat dari 340 meter per second ditambah 50 meter per second, jadi 390 sama dengan 390 per 300 dikali 500, dan ini yang 02 ini 500 sama 300 bisa dicoret, jadi 390 dikali 5 itu 1950 dibagi 3 dan sama dengan 650 Hz. Itulah pembahasan tentang efek Doppler. Halo, nama saya Ika Afrilia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena dawai dan pipa organa. Fenomena dawai atau senar, pada senar atau dawai dari sebuah gitar apabila ujungnya terikat lalu dipetik akan membentuk suatu gelombang stasioner. Getaran ini akan menghasilkan bunyi dengan nada tertentu tergantung pada jumlah gelombang yang terbentuk pada dawai tersebut. Pola gelombang stasioner ketika terjadi nada dasar harmonik pertama, nada atas pertama harmonik kedua, dan nada atas kedua harmonik ketiga. Gambar yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang nada dasar F1 harmonik pertama. Panjang senarnya ialah L sama dengan 1/2 lambda 1.
Frekuensinya ialah F1 sama dengan V per lambda 1 sama dengan V per 2L, F1 sama dengan 1 per 2L akar F per PA. Nada atas pertama F2 harmonik kedua, L sama dengan lambda 2, F2 sama dengan V per lambda 2 sama dengan V per L sama dengan 2F1. Nada atas kedua F3 harmonik ketiga, panjang senarnya ialah L sama dengan 3 per 2 lambda 3, frekuensinya ialah F3 sama dengan V per lambda 3 sama dengan 3V per 2L sama dengan 3F1. Frekuensi resonansi senarnya ialah Fn sama dengan N per 2L akar F per PA sama dengan NV per 2L sama dengan NF1. Pipa organa. Pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Frekuensi alami pipa organa bergantung pada panjang pipa dan keadaan ujung pipa organa. Pipa organa tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada pipa organa terbuka. Pipa organa dengan ujung terbuka berhubungan dengan udara luar. Pada ujung pipa yang terbuka, udara bebas bergerak sehingga menghasilkan perut gelombang. Yang kedua ada pipa organa tertutup. Bila ujung pipa organa tertutup, maka pipa organa itu disebut pipa organa tertutup. Pada ujung pipa tertutup, udara tidak bebas bergerak sehingga pada ujung pipa selalu terjadi simpul. Pada gambar yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang pada pipa organa. Nada dasar F1 harmonik pertama, pipa organa terbukanya ialah L sama dengan 1 per 2 lambda 1, F1 sama dengan V per lambda 1 sama dengan V per 2L. Pipa organa tertutupnya ialah L sama dengan lambda 1 per 4, F1 sama dengan V per lambda 1 sama dengan V per 4L. Nada atas pertama F2 harmonik kedua, pipa organa terbukanya ialah L sama dengan lambda 2, F2 sama dengan V per lambda 2 sama dengan V per L. Pipa organa tertutupnya ialah L sama dengan 3 per 4 lambda 3, F3 sama dengan V per lambda 3 sama dengan V per 4L per 3 sama dengan 3V per 4L. Nada atas kedua F3 harmonik ketiga, pipa organa terbukanya ialah L sama dengan 3 per 2 lambda 3, F3 sama dengan V per lambda 3 sama dengan 3V per 2L. Pipa organa tertutupnya ialah L sama dengan 5 per 4 lambda 5, F5 sama dengan V per lambda 5 sama dengan 5V per 4L. Contoh soal, sebuah pipa organa terbuka panjangnya 30 cm. Pada saat ditiupkan udara ternyata kecepatan bunyinya 340 meter per second. Tentukan panjang gelombang dan frekuensi nada dasar nada atas pertama dan nada atas kedua. Penyelesaian soalnya adalah pada soal ini diketahui L sama dengan 30 cm. 30 cm ini kita ubah satuannya menjadi meter hingga hasilnya 0,3 m. Dan V sama dengan 340 meter per second. Lambda sama dengan 2L sama dengan 2 dikali 0,3 M, hasilnya adalah 0,6 M. Fn sama dengan N ditambah 1 V per 2L. F0 sama dengan 0 ditambah 1, hasilnya adalah 1. 1 dikali 340 meter per second, hasilnya adalah 340 meter per second. Kita kalikan yang bawahnya, 2 dikali 0,3 M, hasilnya adalah 0,6 M. Hingga 340 meter per second kita bagi dengan 0,6 M, hasilnya adalah 566,67 Hz. F1 sama dengan 1 ditambah 1, hasilnya adalah 2. 2 dikali 340 meter per second, hasilnya adalah 680. 680 dibagi dengan 0,6 M, hasilnya adalah 1133,37 Hz. F2 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. 3 dikali 340 meter per second, hasilnya adalah 1020. 1020 dibagi dengan 0,6 M, hasilnya adalah 1700 Hz. Jadi, panjang gelombang 0,6 dan frekuensi nada dasar nada atas pertama, nada atas kedua berturut-turut adalah 566,67 Hz, 1133,33 Hz, dan 1700 Hz. Halo, perkenalkan nama saya Arfan Zaki Ramadan. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu intensitas dan taraf intensitas bunyi dan penerapan gelombang bunyi dalam teknologi. Yang pertama, saya akan membahas intensitas dan taraf intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya. Pada dasar gelombang bunyi adalah rambatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang merambat ke segala arah, sehingga muka gelombangnya berbentuk bola. Apabila suatu sumber bunyi mempunyai daya sebesar P watt, maka besar intensitas bunyi di suatu tempat menjarak R dari sumber bunyi dapat dinyatakan sebagai berikut.
I sama dengan P dibagi A, atau bisa juga I sama dengan P dibagi 4pi R kuadrat. Dengan I sebagai intensitas bunyi, P sebagai daya sumber bunyi, A sebagai luas permukaan yang ditembus gelombang bunyi, dan R sebagai jarak tempat dari sumber bunyi. Berdasarkan persamaan di atas, terlihat bahwa intensitas bunyi di suatu tempat berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Makin jauh dari sumber bunyi, maka intensitasnya semakin kecil. Jika titik A berjarak R1 dan titik B berjarak R2 dari sumber bunyi, maka perbandingan intensitas bunyi antara titik A dan B dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. IA per IB sama dengan P dibagi 4pi R1 kuadrat dibagi P per 4pi R2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Dengan I1 atau IA sebagai intensitas bunyi di posisi 1, I2 atau IB adalah intensitas bunyi di posisi 2, R1 adalah jarak antara sumber bunyi ke posisi 1, R2 sebagai jarak antara sumber bunyi ke posisi 2, dan P sebagai daya gelombang bunyi. Contoh soal yang pertama adalah sumber gelombang bunyi berdaya 50 watt memancarkan gelombang ke medium homogen di sekitarnya. Tentukanlah intensitas gelombang bunyi pada jarak 10 meter dari sumber bunyi. Pembahasannya, pada soal ini diketahui P sama dengan 50 watt, R sama dengan 10 meter. Yang ditanyakan adalah intensitas gelombang bunyi. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus I sama dengan P per 4pi R kuadrat. Lalu kita masukkan angka yang diketahui, yaitu I sama dengan 50 dibagi pi 4pi 10 kuadrat sama dengan 1 per 8 pi watt per meter kuadrat. Soal yang kedua adalah jarak A ke sumber bunyi adalah 3 kali jarak B ke sumber bunyi. Intensitas bunyi yang terima A dibandingkan dengan intensitas bunyi yang terima B adalah A 1 per 2, B 3 per 1, C 1 per 3, D 9 per 1, E 1 per 9. Pembahasannya, pada soal ini diketahui RA sama dengan 3 RB. Soal ini dapat dijawab dengan rumus intensitas bunyi di bawah ini. IA per IB sama dengan RB kuadrat dibagi RA kuadrat. Lalu kita masukkan angka yang diketahui, yaitu IA dibagi IB sama dengan RB kuadrat dibagi 3 RB kuadrat. 3 RB kuadrat menghasilkan 9 RB kuadrat. Lalu kita coret RB kuadrat sehingga IA per IB sama dengan 1 per 9. Jadi soal ini jawabannya E. Kemudian materi yang kedua yaitu taraf intensitas bunyi. Berdasarkan percobaan, telinga manusia mendengar bunyi yang 2 kali lebih kuat jika intensitas bunyi dijadikan 100 kalinya. Hubungan seperti ini adalah hubungan logaritmik kuat bunyi yang berbanding lurus dengan intensitas bunyi. Kuat bunyi yang diukur oleh detektor bunyi tidak dinyatakan dengan satuan watt per meter kuadrat, tetapi dalam desibel atau dB. Satuan desibel adalah satuan Bell. Besaran itu disebut taraf intensitas bunyi yang secara sistematis dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. TI sama dengan 10 log I per 1 I dengan I1 sebagai intensitas bunyi, I0 sama dengan intensitas standar, yaitu 10 pangkat minus 12 watt per meter kuadrat, dan T1 sebagai taraf intensitas bunyi. Untuk taraf intensitas bunyi dari berbagai sumber bunyi dapat dilihat dari gambar berikut. Contoh soalnya adalah taraf intensitas sumber bunyi yang memiliki intensitas I sama dengan 10 pangkat min 5 watt per meter adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Pada soal ini diketahui I sama dengan 10 pangkat min 5 watt per meter kuadrat. I0 sama dengan 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Yang ditanya adalah taraf intensitas bunyi. Untuk menjawab soal berikut, kita menggunakan rumus taraf intensitas bunyi, yaitu TI sama dengan 10 log I per 1 I0. Kita masukkan angka-angka yang diketahui, yaitu TI sama dengan 10 log 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 12. Kita jumlahkan dan menghasilkan 10 log 10 pangkat 7 dan menghasilkan 10 dikali 7 sama dengan 70 desibel. Selanjutnya materi yang kedua yaitu penerapan gelombang bunyi dalam teknologi. Penerapan gelombang bunyi dalam teknologi dapat dimanfaatkan dalam berbagai keperluan penelitian. Yang pertama yaitu penerapan gelombang bunyi dalam teknologi kelautan.
Untuk keperluan tersebut digunakan suatu alat yang bekerja berdasarkan prinsip pemantulan gelombang bunyi yang disebut sonar atau sound navigation ranging. Pada dasarnya, sonar memiliki dua bagian: alat yang memancarkan gelombang ultrasonik yang disebut transmitter atau pemancar, dan alat yang dapat mendeteksi datangnya gelombang pantul atau gema yang disebut sensor atau receiver. Gelombang ultrasonik dipancarkan oleh transmitter atau pemancar yang diarahkan ke sasaran. Kemudian akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh pesawat penerima atau receiver. Dengan mengukur waktu yang diperlukan dari gelombang dipancarkan sampai gelombang diterima lagi, maka dapat diketahui jarak yang ditentukan. Untuk mengukur kedalaman laut, sonar biasanya diletakkan di bawah kapal. Dengan pancaran ultrasonik diarahkan lurus ke dasar laut, dalamnya air dapat dihitung dari panjang waktu antara pancaran yang turun dan naik setelah digemakan. Apabila cepat lambat gelombang bunyi di udara adalah V, selang waktu antara gelombang dipancarkan dengan gelombang pantul datang adalah T, dan kedalaman laut adalah S, maka kedalaman laut tersebut dapat dicari dengan persamaan berikut. S sama dengan V dikali T dibagi 2. Dengan S adalah kedalaman laut, T adalah waktu yang diperlukan gelombang dari dipancarkan sampai diterima kembali, dan V adalah kecepatan lambat gelombang. Contoh soalnya, kedalaman suatu laut akan diukur dari atas kapal menggunakan gelombang yang kecepatannya 500 meter per second. Jika gelombangnya terima kembali setelah 4 second, berapakah kedalaman laut tersebut? Pembahasannya, pada soal ini diketahui V sama dengan 500 meter per second dan T adalah 4 second. Yang ditanya adalah kedalaman laut. Untuk menjawab soal ini, kita menggunakan rumus S sama dengan V dikali T dibagi 2. Kemudian kita masukkan angka-angka yang kita ketahui, yaitu S sama dengan 500 kali 4 dibagi 2. Lalu kita jumlahkan 500 kali 4 sama dengan 200, lalu kemudian dibagi 2 sama dengan 100 meter. Yang kedua, penerapan gelombang bunyi dalam teknologi kedokteran. Dalam bidang kedokteran, getaran gelombang ultrasonik yang berenergi rendah dapat digunakan untuk mendeteksi atau menemukan penyakit yang berbahaya di dalam organ tubuh. Misalnya di jantung, payudara, hati, otak, ginjal, dan beberapa organ lain. Pengamatan ultrasonik pada wanita hamil untuk melihat perkembangan janin dalam uterus dengan menggunakan ultrasonografi. Dengan menggunakan ultrasonik yang berenergi tinggi dapat digunakan sebagai pisau bedah, yang pada umumnya untuk melakukan pembedahan dalam neurologi dan otologi. Yang ketiga, penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Di bidang pertanian, ultrasonik berenergi rendah digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian. Misalnya penyinaran biji atau benih dengan menggunakan ultrasonik dapat menghasilkan pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Tanaman kentang yang dirawat dengan radiasi ultrasonik dapat meningkatkan produksi panennya. Selanjutnya dalam perkembangannya, penggunaan gelombang ultrasonik dalam pelayaran digunakan sebagai navigator. Pada mesin cuci, getaran ultrasonik yang kuat dapat menggugurkan ikatan partikel kotoran dan menggetarkan debu yang melekat pada pakaian sehingga lepas.